Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktik Bank Syariah yang akan membahas mengenai analisis produk penghimpunan dana bank syariah dengan anggota saya sendiri, Royan Effendi, NIM 256. Saya Ayu Binalsari, NIM 253. Perkenalkan, nama saya Tislatun Nurlailia, NIM 12402193249. Perkenalkan, nama saya Febila Khuratu Anina, NIM 261. Perkenalkan, nama saya Kusna Lutfi Azizah, NIM 291. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produk penghimpunan dana bank syariah. Produk penghimpunan dana atau funding dalam bank syariah dapat dilakukan dengan dua prinsip. Di antaranya adalah prinsip al-wadi'ah dan prinsip al-mudharabah. Prinsip al-wadi'ah yaitu penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadi'ah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. Wadi'ah juga dapat diartikan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga barang atau aset kita dengan sebaik-baiknya. Hukum menitipkan barang atau aset dan menerima barang atau aset adalah boleh atau jaiz. Landasan syariat tentang akad wadi'ah yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah yaitu yang pertama barang yang dititipkan, kedua orang yang menitipkan atau penitip, ketiga yaitu orang yang menerima titipan, dan yang keempat ijab qabul. Selanjutnya yaitu wadi'ah. Wadi'ah terdiri dari dua jenis yaitu wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad al-domanah. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Pengertian wadi'ah yad al-amanah yaitu di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya, dan sewaktu barang dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilainya maupun kondisi fisik barang. Serta jika selama penitipan terjadi kerusakan pada barang, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, melainkan sebagai kompensasinya yaitu dikenakan biaya titipan. Yang kedua yaitu wadi'ah yad al-domanah, di mana wadi'ah ini merupakan pengembangan dari wadi'ah yad al-amanah yang disesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas perekonomian, di mana penerima titipan ini boleh menggunakan serta mengambil manfaat dari barang yang dititipkan tersebut. Penerima titipan mempunyai tanggung jawab atas kerusakan dan juga kehilangan barang tersebut, serta semua keuntungan yang diperoleh dari titipan barang tersebut sepenuhnya hak dari penerima titipan. Selanjutnya, sebagai imbalan kepada pemilik barang tersebut, maka boleh memberikan insentif berupa bonus tanpa diisyaratkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu aplikasi prinsip mudharabah. Yang pertama atau 1, giro wadi'ah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Karakteristik dari giro wadi'ah antara lain sebagai berikut. 1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh overdraft. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum. Yang keempat, yaitu penarikan giro wadi'ah dilakukan dengan cek dan bilet giro sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kelima, yaitu jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentang dengan prinsip syariah. Yang keenam, dana wadi'ah hanya dapat digunakan seizin penitip. Yang ketujuh, jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedelapan,
Dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin penghimpunan dana prinsip mudhorob. Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lainnya, di mana pemilik modal memberikan modalnya 100% kepada pengelola untuk melakukan usaha produktif. Akad mudharabah di sini dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah mutlaqah adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, dan daerah bisnis. Akad mudharabah mutlaqah diaplikasikan dalam perbankan syariah dalam bentuk tabungan, giro mudharabah, dan deposito mudharabah. Adapun ketentuan umum dalam aplikasi tabungan, giro, dan deposito berdasarkan akad mudharabah menurut fatwa DSN diantaranya yaitu yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan juga mengembangkannya. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dalam jumlahnya dalam bentuk tunai dan tidak piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. Dan yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan sebagai haknya. Selanjutnya yang kedua, mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah muqayyadah adalah kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pengelola diatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Jenis investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah muqayyadah on placed dan mudharabah muqayyadah off placed. Mudharabah muqayyadah on placed merupakan simpanan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank, di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh perbankan dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan pengeluaran dana simpanan khusus. Sedangkan mudharabah muqayyadah off placed adalah penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai pelantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang kena dibiayai.